Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Syam, kelas 6B, mahasiswa STIM Handayani. Saya membawakan materi tentang programming XP atau SP, abstrak. Ekstremen programming atau SP merupakan salah satu metodologi dalam rekayasa perangkat lunak dan juga merupakan satu dari beberapa agile software development methodologies yang berfokus pada coding sebagai aktivitas utama di sebuah tahap pada siklus pengembangan perangkat lunak atau software development phase. Selanjutnya, nilai dasar yang terkandung dalam extreme programming adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan menghormati. Kata kunci extreme programming, agile, coding, komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, menghormati. Latar belakang XP, requirement yang berubah dengan cepat menuntut life cycles yang lebih pendek dan tidak selaras dengan metode pengembangan tradisional yang pada umumnya memerlukan desain luas awal dan mengibatkan perubahan desain yang terjadi. Komunikasi memerlukan biaya yang berlebih tinggi atau kehilangan melodiusness. Kemudian tujuan utama SP adalah menurunkan biaya dari adanya perubahan software. Dalam metodologi pengembangan sistem tradisional, kebutuhan sistem ditentukan pada tahap awal pengembangan proyek dan sifat basic. Hal ini berarti biaya terhadap adanya perubahan kebutuhan yang terjadi pada tahap selanjutnya akan menjadi mahal. XP diarahkan untuk menurunkan biaya dari adanya perubahan dengan memperkenalkan nilai basis dasar, prinsip, dan praktis. Dengan menerapkan XP, pengembangan suatu sistem haruslah lebih fleksibel terhadap perubahan. Kunci utama XP. Menurut pengawasan dari metode XP, Ken Beck mendefinisikan 4 kunci utama atau inti dari XP, yaitu 1. Komunikasi. Tugas utama developer adalah dalam membangun suatu sistem perangkat lunak adalah mengkomunikasikan kebutuhan sistem kepada pengembang perangkat lunak. Komunikasi dalam SP dibangun dengan melakukan program berpasangan atau pair programming. Developer didampingi oleh pihak klien dalam melakukan coding dan unit testing sehingga klien bisa terlibat langsung dalam programan sambil berkomunikasi dengan developer. Tujuan untuk memberikan pandangan pengembangan sesuai dengan pandangan pengguna sistem. Yang kedua, simplistic atau kesederhanaan. SP mencoba untuk mencari solusi paling sederhana dan praktis. Perbedaan metode ini dengan metodologi pengembangan sistem konvensional lainnya terletak pada proses desain dan codingnya, yang berfokus pada kebutuhan saat ini daripada kebutuhan besok, seminggu lagi, atau sebulan lagi. Lebih baik melakukan hal yang sederhana, mengembangkan besok jika diperlukan. Yang ketiga, feedback atau masukan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan dari proses dan kualitas dari aplikasi yang dibangun. Informasi ini harus dikumpulkan setiap interval waktu yang singkat secara konsisten. Ini dimaksudkan agar hal-hal yang menjadi masalah dalam proses pengembangan dapat diketahui sedini mungkin. Setiap feedback yang ditanggapi dengan melakukan tes unit teks atau sistem integration, dan jangan menunggu karena biaya akan membengkak atau uang, tenaga, atau waktu. Yang keempat, courage atau keberanian. Berani mencoba ide baru, berani mengajarkan kembali, dan setiap kali kesalahan ditemukan langsung diperbaiki. Contoh dari courage adalah komitmen untuk selalu melakukan desain dan coding untuk saat ini dan bukan esok. Jika ada kode yang terluka, rumit, sulit dibaca, dipahami, tidak sesuai dengan kemauan pelanggan, dan lain-lain, maka seharusnya kode program seperti itu direktor, atau kalau dibangun
dibangun ulang. Hal ini menjadikan pengembangan merasa nyaman dengan director atau program ketika diperlukan. Yang kelima, respect atau menghormati. Pentingnya respect terhadap anggota tim lainnya karena dengan siklus pendek dan integrasi kontinu, program tidak boleh melakukan perubahan yang dapat merusak komplikasi dan menyebabkan keberadaan untuk uji coba atau memperlambat kerja tim. Respect tiap individu akan selalu menghasilkan kualitas tinggi atau penerapan SP. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum seorang masuk ke dalam dunia SP adalah sebagai berikut. 1. User harus memahami konteks bisnis yang akan dikembangkan sistemnya, sehingga developer dapat menangkap sistem secara aplikatif dan dapat mengusulkan teknologi apa yang dapat dikembangkan dalam sistem barunya. Yang kedua, akan lebih efektif apabila developer pernah menangani proyek pengembangan sistem yang sejenis sehingga dapat memberikan usulan model sistem baru. Di samping alasan bahwa developer telah memiliki template aplikasi sistem tersebut untuk dijadikan prototipe sistem baru. Hal ini akan memperlihatkan kepada kemudian dalam konstruksi sistem karena dikembangkan berdasarkan template yang sudah ada. Yang ketiga, extreme programming menuntut komunikasi antar developer dan user secara intensif dan komunikasi internal antar developer secara komprehensif sehingga akan lebih respektatif apabila tahap pengembangan sistem dilakukan di lokal yang mendukung proses komunikasi tersebut. Kemudian, pengertian XP adalah suatu bentuk pembangunan perangkat lunak yang berbasis nilai, kemudahan komunikasi, umpan balik, dan keberanian. Bekerja dalam world team bersama-sama dengan praktik yang mudah ataupun penerapannya adalah 1. Planning game, 2. Small presentation, 3. System metaphors, 4. Simple design, 5. Testing atau unit testing atau TDD, 6. Frequent refactoring, yang ke-7 pair programming, yang ke-8 collective code ownership, yang ke-9 continuous integration, yang ke-10 sustainable fix, yang ke-11 all team together, yang 12 coding standards.